Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang motivasi dan niat konsumen dalam kasus merger bank melalui sebuah studi lintas budaya. Baik, saya akan menjelaskan tentang bank. Bank itu tidak hanya menawarkan kepada klien bagaimana cara yang bijaksana untuk seorang klien itu mengelola uang mereka, tetapi bank juga memiliki dampak yang signifikan pada pembangunan ekonomi bangsa melalui penyediaan dana investasi dan pembiayaan baik untuk individu maupun untuk korporasi. Banyak bank sejak saat itu dipaksa melakukan merger untuk bertahan dari dampak kesulitan merger. Biasanya memerlukan integrasi yang penuh dari dua bank menjadi satu bisnis dengan kesatuan struktur operasional dan administrasi dan identitas unik. Merger ini sering bertindak sebagai jaringan pengaman. Sebagai bank peningkat ukuran, mereka biasanya mengalami penurunan biaya, sebuah perbaikan dan diversifikasi. Penggabungan juga bank untuk menembus pasar baru, mengakui skala ekonomi, mendapatkan kekuatan dan status ekonomi, dan meningkatkan kekayaan dari pemegang. Namun merger bank juga dapat menyebabkan pembelotan atau pengurangan nasabah karena takut akan perubahan kualitas layanan, biaya, dan ketersediaan kredit dari sebuah merger bank yang menciptakan masa ketidakpastian yang tinggi bagi konsumen yang memahami konsekuensi berikutnya pada keuangan mereka. Meningkatnya jumlah merger dan akuisisi bank telah berkontribusi pada peningkatan minat penelitian dalam perilaku churning atau switching pelanggan. Kemudian contoh kasus penggabungan merger bank yaitu kasus dari Lloyds TSB atau biasa dikenal dengan LTSB dengan HBOS. Terjadi pada tahun 2008, di mana ekonomi dunia itu mengalami krisis terdalam sejak terjadinya Great Depresi pada tahun 1930-an. Kemudian krisis kredit yang terjadi tersebut diikuti oleh beberapa krisis utang yang ada di Eropa yang menyebabkan sebagian besar dari merger dan akuisisi di sektor perbankan, khususnya di negara Inggris. Karena terjadi krisis tersebut, terjadilah penggabungan keuangan dari LTSB dan HBOS. LTSB sendiri juga memperkirakan adanya merger dengan HBOS tersebut akan meningkatkan 1 miliar pound Inggris dan akan menciptakan bank terbesar keempat di Inggris. Kemudian yang pertama ada switching behavior di sektor perbankan. Dan yang kedua, adanya penerapan teori of planned behavior to switching behavior. Apa saja sih yang terjadi pada switching behavior di sektor perbankan ini? Adanya peralihan merek yang terjadi ketika loyalitas itu menurun, tapi sementara kemauan untuk mencoba beberapa merek lain itu meningkat. Kemudian perilaku peralihan dalam kasus spesifik sektor perbankan itu retail yang paling penting. Karena lembaga keuangan semakin menderita akibat tingginya biaya fenomena ini. Kemudian pelanggan saat ini cenderung tidak dengan bank tertentu karena adanya komitmen. Kemajuan teknologi juga dapat mempersenjatai konsumen saat ini dengan tingkat fleksibilitas dan kesadaran yang lebih besar. Kemudian juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen itu ingin beralih ke bank lain, yaitu ada dua. Yang pertama,
faktor tentang pengiriman dari layanan inti dari bank tersebut. Kemudian perbankan elektronik, kegagalan terkait pertemuan pelanggan, dan pemulihan layanan. Serta faktor yang kedua yaitu konsumen juga akan cenderung beralih karena penawaran dari bank pesaing itu lebih baik dari bank sebelumnya. Biaya layanan yang tinggi, dan jam operasi dan lokasi cabang yang tidak nyaman. Sehingga adanya beberapa faktor tersebut dapat mempengaruhi konsumen untuk memiliki keinginan untuk beralih ke bank lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Faktor yang mempengaruhi konsumen beralih ke bank lain adalah: 1. Faktor ini termasuk tentang pengiriman layanan inti, perbankan elektronik, kegagalan terkait pertemuan pelanggan, dan pemulihan layanan. Yang kedua adalah konsumen juga akan cenderung beralih karena penawaran pesaing yang lebih baik, biaya layanan yang tinggi, dan jam operasi dan lokasi cabang yang tidak nyaman. Faktor yang memicu perilaku peralihan dalam industri jasa keuangan, terutama selama merger dan akuisisi. Yang pertama, masalah yang dirasakan terkait dengan harga, termasuk perubahan biaya, suku bunga, dan biaya lainnya. Yang kedua, kegagalan layanan, termasuk kualitas dan pengiriman layanan yang tidak efektif. Yang ketiga, layanan yang ditolak yang merupakan faktor paling tidak penting karena hanya sejumlah kecil pelanggan yang mungkin mengalami kekurangan layanan yang diminta. Selanjutnya, ada sumber-sumber kepuasan pelanggan yang cenderung mengurungkan niat untuk beralih, antara lain: 1. Kualitas dari personel, 2. Keuangan pertimbangan, termasuk bunga pinjaman, hipotek, dan jasa lainnya. Ketiga, lingkungan pertimbangan yang berkaitan dengan penampilan fisik, dekorasi, dan tata letak bank. Terakhir, kenyamanan pertimbangan, termasuk jam kerja bank dan lokasi cabang dan ATM. Penerapan teori of planned behavior to switching behavior. TPB menawarkan kerangka teoritis yang komprehensif untuk memahami switching behavior di sektor perbankan. Penerapan TPB dalam bidang ini mengimplikasikan bahwa perilaku switching tidak hanya dipengaruhi oleh sikap seseorang terhadap perubahan penyediaan jasa perbankan, tingginya biaya switching. Penerapan TPB akan menyarankan bahwa ketika biaya switching yang tinggi, PBC menurun. TPB digunakan secara kualitatif dalam penelitian ini dalam hubungan dengan loyalitas konsumen dan sastra switching dalam industri jasa dalam rangka untuk menutup keseniagaan. Selanjutnya, beberapa segmentasi lintas budaya Inggris vs Spanyol. Yang pertama itu kesadaran akan keputusan penggabungan. Yang kedua, pengalaman relasional dengan bank. Yang ketiga, penggunaan berbagai media perbankan. Yang keempat, hasil pengalihan konsumen. Yang kelima, pengaruh pihak ketiga pada keputusan pengalihan. Yang keenam, memfasilitasi atau menghalangi keadaan pengalihan. Selanjutnya itu yang ke-1 itu kesadaran akan keputusan merger. Secara keseluruhan, nasabah Inggris dan Spanyol dari kedua bank merasakan kurangnya komunikasi dari bank masing-masing terkait dengan merger. Pelanggan Inggris tampaknya lebih mengetahui tentang merger ini mungkin karena akses mereka yang lebih luas ke media Inggris yang sangat menutupi kasus merger, sedangkan Spanyol kurang sadar tentang merger. Di sisi lain, pelanggan Spanyol dari kedua bank lebih suka diberitahu tentang perkembangan merger melalui telepon atau melalui sesi tanya jawab, di mana mereka dapat menyampaikan kekhawatiran mereka dan mencari nasihat pribadi secara langsung dan lisan. Kedua bank hampir tidak melakukan komunikasi dengan pelanggan tentang masalah terkait
merger. Terlepas dari percakapan dengan karyawan bank yang secara tidak sengaja disebut oleh beberapa orang yang diwawancarai, bank tampaknya hampir tidak berinteraksi dengan klien untuk memperkuat status selama krisis dan merger berikutnya. Selanjutnya, pengalaman relasional dengan bank. Nasabah dari kedua negara menunjukkan pandangan positif yang konsisten tentang hubungan yang kuat dan membantu yang mereka jalani dengan personil bank. Secara khusus, pelanggan Spanyol menganggap layanan dan kualitas personal, termasuk empati staf, jaminan, daya tanggap, keandalan, dan penampilan sebagai yang paling penting. Pernyataan pelanggan menyiratkan bahwa cabang HBOS dan LTSB di seluruh Spanyol profesional dan penampilan modern, namun mendasar. Namun demikian, baik pelanggan Inggris dan Spanyol tampaknya prihatin tentang implikasi dari perbaikan cabang dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi biaya layanan. Secara khusus, pelanggan Inggris mereka merasa tidak nyaman tentang kebijakan kantor terbuka karena berarti membahas isu-isu yang berkaitan dengan transfer uang, pensiun, dan hipotek di hadapan lain. Secara keseluruhan, tanggapan tampaknya menunjukkan bahwa mayoritas pelanggan dari kedua negara lebih menyukai pengaturan modern, khususnya tidak ada perbedaan besar yang ditemukan antara responden Inggris dan Spanyol berkenaan dengan penampilan fisik cabang bank. Yang ketiga, penggunaan berbagai media perbankan. Beberapa variasi budaya dalam alasan mengadopsi salah satu atau keduanya, internet dan perbankan tradisional untuk bertransaksi. Secara keseluruhan, pelanggan Spanyol lebih suka mengunjungi kantor cabang secara pribadi karena pengalaman kontak dengan staf. Namun, ketika waktu terbatas, internet dan handphone banking tidak dikesampingkan. Masyarakat individualis seperti masyarakat Inggris cenderung menunjukkan preferensi untuk transaksi online dan metode komunikasi karena mereka menghargai aksesibilitas dan kejelasan. 4. Hasil pengalihan konsumen. Perbedaan yang mencolok ada antara pelanggan Inggris dan Spanyol dalam hal sikap terhadap peralihan bank sebagian besar. Nasabah Inggris berbicara tentang kemungkinan keuntungan beralihnya ke bank lain, khususnya dalam hal ketersediaan produk yang lebih banyak dan lebih baik, penawaran tarif atau sistem untuk mengelola akun. Perbedaan yang mencolok ada antara pelanggan Inggris dan Spanyol dalam hal sikap terhadap peralihan bank sebagian besar. Nasabah Inggris berbicara tentang kemungkinan keuntungan beralihnya ke bank lain, khususnya dalam hal ketersediaan produk yang lebih banyak dan lebih baik, penawaran tarif atau sistem untuk mengelola akun. Sementara itu, pelanggan Spanyol merasa lebih banyak kerugian daripada keuntungan terkait pengalihan. Yang kelima yaitu pengaruh pihak ketiga terhadap keputusan pengalihan. Pelanggan Inggris cenderung mencari nasihat dari teman-teman dan keluarga, meskipun keputusan akhir adalah keputusan yang mereka buat sendiri. Konsumen kolektif yang sangat terpengaruh oleh teman-teman dan anggota keluarga. Dengan demikian, sangat tergantung pada mereka untuk
konfirmasi dan dukungan emosional. Koresponden dari kedua kebangsaan tampaknya dengan menunjukkan secara lahirian bahwa mereka tidak mungkin dipengaruhi oleh orang lain. Namun, para peserta secara pribadi mengakui menggunakan nasihat orang lain ketika membuat keputusan keuangan. 6. Memfasilitasi atau menghalangi switching circumstance. 1. Pelanggan menganggap bahwa berganti bank menjadi tugas yang sulit, tidak nyaman, dan memakan waktu. Keputusan untuk beralih membawa tingkat risiko tertentu yang terkait dengan kemungkinan pengambilan keputusan yang salah. Di sisi lain, hubungan pribadi dan layanan yang diberikan oleh bank tampaknya menjadi alasan utama yang mencegah pelanggan Spanyol untuk beralih. Meskipun konsumen Inggris ditampilkan kemauan yang lebih besar untuk mengambil resiko dari mereka, rekan-rekan konsumen individualistis mengambil sikap yang lebih proaktif dalam mencari informasi, dan oleh karena itu sangat mungkin untuk meneliti pro dan kontra beralih ke bank alternatif. Singkatnya, pelanggan Inggris tampaknya lebih fokus pada ketidaknyamanan berganti bank dan penilaian metodis dari keuntungan dan kerugian peralihan. Sedangkan konsumen Spanyol tampaknya menunjukkan loyalitas yang lebih mengakar ke institusi mereka. Yang ketujuh yaitu niat beralih pelanggan. Mayoritas responden Inggris menekankan bahwa mereka tidak akan beralih bank meskipun cabang mereka biasanya ditutup, selama cabang lain yang nyaman dan dapat diakses dari entitas gabungan masih tersedia. Menariknya, pelanggan Spanyol diadakan pandangan yang sangat mirip seperti rekan Inggris mereka, menunjukkan tidak ada niat untuk beralih selama cabang pasca marker tersedia di daerah dan di mana mereka tinggal dan bekerja. Jika cabang lain dibuka di lokasi yang nyaman dan dapat diakses pelanggan Spanyol. Singkatnya, responden dari kedua negara tampak tidak mau berpindah bank selama setidaknya satu cabang yang dapat diakses tetap dibuka di wilayah mereka. Cabang yang dapat diakses, yang terletak di dekatnya, penting karena lokasi penyedia layanan merupakan penentu pengendalian krisis. Baik konsumen Inggris dan Spanyol menunjukkan serupa pendapat yang menyiratkan tidak ada dampak budaya yang signifikan pada peralihan niat karena alasan lokasi dan kenyamanan. Kesimpulan, studi kasus ini dikembangkan di Eropa selama periode ekonomi yang sangat bergejolak, khususnya krisis keuangan pada tahun 2008. Ini menambah pemahaman tentang pengaruh latar belakang budaya pada motivasi beralih konsumen selama marker lembaga keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku perpindahan nasabah merupakan proses yang sangat kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berbeda, yaitu yang pertama, kesadaran akan status bank saat ini dan komunikasi terkait. Yang kedua, pengalaman perbankan dan kepuasan nasabah terhadap cabang sebelum marker, termasuk penggunaan berbagai media perbankan. Yang ketiga, keuntungan dan kerugian switching yang dirasakan. Yang keempat, pengaruh pihak ketiga. Dan yang terakhir, keadaan memfasilitasi atau keputusan switching. Masing-masing faktor ini tampaknya sebagian besar dimoderasi dan dipengaruhi oleh latar belakang budaya seseorang. Berdasarkan aplikasi TPB, switching behavior dalam sektor perbankan kemungkinan besar akan terjadi ketika niat untuk beralih dan kontrol yang dirasakan atas perilaku tersebut tinggi. Namun, ketika kontrol yang dirasakan atas peralihan rendah yang menyiratkan biaya pengadukan yang tinggi, kemungkinan untuk switch sangat menurun. Hal ini penting bagi pemasar manajer karena menekankan pentingnya kesadaran budaya untuk memahami konsumen dan mempertahankan mereka dalam jangka panjang. Selama marker,
Manajer harus secara khusus mengenali dan mengatasi kesulitan meningkatkan biaya pengalihan yang dirasakan dan menurunkan niat pengalihan konsumen individualistis. Selain itu, bank yang menggabungkan diri harus memahami pentingnya mempertahankan personal bank pramager jika memungkinkan, karena hubungan yang mapan dengan karyawan bank dianggap sebagai salah satu hambatan peralihan terkuat yang dirasakan oleh pelanggan kolektivitas dan individualitas. Sekian diskusi online dari kami. Apabila banyak kesalahan